وأنزل الكتاب نورا مبينا وأرسل رسولا بشيرا ونذيرا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه صلاة وسلاما tazidu tafdilan wa tashrifan. Ibu bapak jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah dan yang saya hormati, pendengar Radio Darussalam dimanapun berada, rahimakumullah yang saya muliakan. Alhamdulillah, senantiasa kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia-Nya yang dianugerahkan kepada kita yang tak pernah berhenti. Semoga perpanjangan kesempatan umur kita di dunia ini semakin menambah kedekatan kita kepada Allah dengan diberikan kekuatan untuk menggunakan nikmat-Nya di jalan yang direstuinya. Amin. Selawat dan salam kita aturkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita menjadi pengikut setia beliau, diberikan rezeki di dunia berziarah ke Madinatul Munawwarah, dan di akhirat kelak diberikan rezeki bisa berjumpa dan mendapatkan syafaatnya. Allahumma amin. Lanjutan dari hikmah Ahmad Ibn Atha'illah As-Sakandari yang ke-9. Semoga Allah merahmati beliau dan memberikan manfaat ilmunya kepada kita. Amin. Beliau mengatakan, tanawwa'at ajnasul a'mal bitanawwu'i waridatil ahwal. Jenis amal itu tanawwa'at, bisa bermacam-macam. Tanawwa'at ajnasul a'mal. Jadi bentuknya, jenisnya, amal setiap orang itu bisa berbeda-beda. Bitanawwu'i waridatil ahwal, tergantung dari asupan atau kondisi yang dialami, terutama kondisi hatinya. Ibu bapak yang saya hormati, beliau memberikan suatu nasihat buat kita bahwa hati itu sangat mempengaruhi amal perbuatan kita. Makanya kalau hati itu bersih, hati itu baik, maka baik segala amal perbuatan kita. Kalau hati itu kotor, hati itu dimasuki penyakit hati, maka amal perbuatan kita juga berpenyakit. Akhlak kita bisa menjadi tidak baik, sehingga Rasulullah SAW memberitahukan kepada kita ada segumpal daging di dalam tubuh kita. Iza saluhat saluhal jasadu kullu. Kalau itu baik, maka baik semuanya. Wa iza fasadat fasadal jasadu kullu. Kalau itu rusak, maka rusaklah semuanya. Nah, kondisi kita oleh Muhammad Said Ramadan Al-Buti membagi dua. Ada ahwal nafsiyah, ada ahwal ijtimaiyah. Dalam syarahnya, beliau mengatakan kondisi hati orang itu atau keadaan orang itu dibagi dua. Ada keadaan tergantung dari kondisi jiwanya. Yang kedua, kondisi sosial. Nah, kondisi jiwa diantaranya mungkin disebutkan, katakanlah dia memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka
dia terdorong hatinya. Dari hati itu terdorong amalannya untuk mengucapkan, katakanlah astagfirullah, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau memiliki hati yang sifatnya al-haya, merasa malu. Karena dia merasa malu, biasanya orang malu itu diam saja. Mukanya pucat. Malu dan takut bisa terjadi, wajahnya sama pucat. Sayyidina Ali ketika beliau berwudu diriwayatkan wajah beliau pucat. Ditanya oleh sahabat, kenapa wajah engkau pucat? Karena saya sebentar lagi berhadapan dengan Yang Maha Kuasa. Begitu hebatnya pengaruh kesucian hati Ali karramallahu wajhah. Wajah beliau pucat ketika dia mengambil air wudu, karena sebentar lagi dia akan sholat menghadap kepada Yang Maha Hebat, Yang Maha Kuasa, Yang Maha segalanya. Boleh jadi juga orang merasa malu, wajahnya juga bisa pucat atau diam. Makanya ada seorang wali disebutkan dalam syarah Ramadan Al-Buti, ketika wukuf di Arafah, orang pada baca doa. Biasanya manasik haji itu orang naik haji ada dikasih panduan baca doa, digantung di leher supaya kemana-mana dibaca. Apalagi kalau tawaf, sa'i. Nah, ada doa-doa yang sudah disusun oleh Kementerian Agama, dibagi-bagikan kepada calon jamaah haji atau yang berangkat haji, itu ada khusus bacanya, wiridnya, amalannya waktu berada di Arafah ketika wukuf. Dan itu berdasarkan dengan petunjuk dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rata-rata semua jamaah membaca itu, tapi ada seorang wali tidak membaca, tidak berdoa seperti apa yang mereka lakukan. Beliau cuma diam. Ketika selesai ditanya, kenapa kamu diam saja? Bukankah ini tempatnya tempat yang sangat makbul untuk memohon doa, membaca doa, menyampaikan permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sekali dalam setahun, dan tidak semua orang bisa hadir di sini, hanya orang-orang dipanggil tahun itu. Beliau jawab, saya malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan kondisi hatinya maka berbeda juga amalan itu. Ibu bapak yang saya hormati, sehingga kondisi jiwa seseorang di dalam ilmu tasawuf itu ada namanya kondisi jiwa orang-orang yang mengenal Allah, orang arif. Arif itu artinya mengenal Allah. Ada juga yang di bawahnya itu murid. Murid orang yang mencari kedekatan kepada Allah untuk mendapat restu Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya murid. Murid ini ada dua macam. Ada murid tanpa guru. Dia punya keinginan mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala melalui ibadah-ibadah yang dia lakukan. Nah, kalau ada gurunya, ada syekhnya, maka itu murid mengamalkan menurut petunjuk syekhnya. Makanya biasanya kalau orang masuk tarekat, ada amalannya berbeda antara satu tarekat dengan tarekat yang lain. Tarekat Naqsyabandi, tarekat Syadzili, ada perbedaan-perbedaan wirid yang sudah dipegang, diperintahkan oleh gurunya, syekhnya kepada murid. Nah, orang arif dengan murid yang tidak punya guru, dia punya amalan bisa berbeda-beda. Tergantung dari kondisi jiwa atau hatinya.
Ada seorang wali namanya Surri As-Saqti, disebutkan dalam syarah Ramadan Al-Buti, beliau 30 tahun membaca istighfar. Ditanya kenapa sampai 30 tahun amalannya cuma istighfar banyak. Orang biasanya baca subhanallah walhamdulillah, ini enggak. Di samping amalan-amalan yang diajarkan Rasulullah ketika selesai sholat baca la ilaha illallah wa la syarika lah, itu selain itu dia selalu membaca istighfar sampai 30 tahun. Ditanya kenapa sampai 30 tahun engkau amalkan kalimat istighfar itu? Dia bilang pernah suatu saat, karena beliau tinggal di Baghdad, dia punya toko di pasar, kebakaran besar di pasar itu, dan diberitahu oleh temannya, Surri Sakti, habis semua toko di pasar kecuali tokomu nggak terbakar. Di situ dia ucapkan alhamdulillah. Wajar kan? Artinya selamat tokonya dari api, tidak hancur. Dia ucapkan alhamdulillah. Begitu dia merenungkan kalimat alhamdulillah, disitulah dia sadar, saya ucapkan alhamdulillah, fa'ana, saya katanya sampai hari ini nadimun ala ma qultu, menyesal dengan kalimat pujian itu. Iz aradtu li nafsi khairan mimma hasala lil muslimin, karena saya menginginkan suatu kebaikan yang saya peroleh di tengah-tengah saudaraku muslim yang semua tokonya terbakar. Di situ saya menyesal. Bayangkan kalau ada orang bisa bahagia di tengah penderitaan orang. Ada nggak biasa begitu? Bisa. Contohnya orang yang melakukan penipuan. Ketika dia sukses, dia berhasil mengambil harta, dia bahagia, dia berpoya-poya dengan harta itu, tapi orang menderita karena kehilangan harta. Berarti bahagia di tengah orang. Ada orang yang urusannya semestinya singkat tetapi lama prosesnya, karena kenapa? SK-nya ditahan, disimpan. Pernah ada kejadian saya dengar cerita. Orang itu meninggal dunia, begitu dibuka lacinya, banyaknya SK numpuk, SK anak buahnya nggak disampaikan. Tapi orang itu meninggal dunia dalam keadaan penuh penderitaan. Itu dia. Di dunianya sudah kelihatan balasan. Saya pernah di suatu daerah, SK guru itu katanya ditahan, kalau enggak diberikan uang pelicin bagi yang mau menerimanya. Ini berarti Bang, mau hidup di tengah penderitaan orang lain. Dan itu sering terjadi. Cara bermainnya, kenaikan pangkat, kenaikan suatu prestasi, ada yang dikorbankan. Dengan bangganya ketika dia mencapai prestasi itu, di-share di grup, saya sudah mencapai derajat ini, tapi ada orang dikorbankan. Belajarlah dari seorang Surri As-Saqti, mengucapkan kalimat alhamdulillah ketika tokonya selamat dari lalapan api di pasar itu. Dia sangat menyesal, karena kenapa? Dia mengatakan aradtu li nafsi khairan, aku inginkan diriku sebuah kebaikan, sebuah keberuntungan, tetapi keberuntungan itu saya peroleh di tengah-tengah penderitaan saudara saya. Disitulah dia istighfar. Jadi ini nasihatnya tentu nasihat yang sangat luar biasa,
memberikan pemahaman kepada kita bahwa boleh jadi amalan-amalan kita itu berbeda, dan ketika terjadi perbedaan kita tidak perlu mempertanyakan karena tergantung dari kondisi seseorang. Ada orang yang rajin puasa sunnah, temannya yang lain rajin sholat sunat, tahajud tengah malam. Ada orang rajin baca Quran, ada orang semuanya rajin tentang itu. Tapi ingat, ada satu kondisi lagi, yaitu ahwalul ijtimaiyah, kondisi sosial. Kondisi sosial itu hubungan terhadap sesama manusia. Beda-beda amalannya. Ada orang karena kerja di bagian pertamanan kota, dia menyapu jalan mulai dari pagi sampai siang, kena terik matahari, berhujan-hujan, selesai sholat subuh, dia lakukan semua itu. Itu adalah perjuangan dia, ibadah dia. Anehnya, ketika ada orang naik mobil, dia minum sesuatu di dalam mobil, sampahnya dibuang lewat pintu, dia komentar, jangan dibuang sembarang tempat, jangan dibuang di jalan. Tidak, kan ada petugas. Istighfar. Pertama, orang ini sudah melanggar buang sampah sembarangan. Yang kedua, menyiksa orang. Seandainya dia simpan sampahnya, tentu mengurangi pekerjaan saudaranya yang tidak terbebani. Ini enggak dengan bangga membuang sampah dari mobilnya tanpa ada merasa malu. Nah, setiap orang di rumah juga begitu, menjaga kebersihan. Itu semua adalah bagian dari hati yang bersih, yang bisa membersihkan lingkungan. Jadi kalau ada lingkungan kotor, bisa diyakini bahwa hati orang di sekitar itu tidak bersih. Itu sebabnya kita diajarkan bukan cuma kebersihan, tapi kesucian. Diajari berwudu, diajari supaya bersih hatinya, supaya apa? Lingkungannya bisa bersih. Oleh karena itu, setiap orang beda-beda amalannya. Sebagai guru, membimbing anak-anaknya, mengayomi anak-anaknya. Sebagai dosen juga begitu, membimbing mahasiswanya. Saking asiknya membimbing mahasiswa, dibikinkan skripsi. Ini juga kebablasan. Bukan dibikinkan supaya anak itu bisa bikin skripsinya, bisa menyelesaikan skripsinya. Ada juga orang sebaliknya, susah ditemui, dan kalau ditemui bukan membimbing skripsi, dia cerita, saya mau berangkat ke sana, ke Jawa, mau beli tiket, gak ada uang. Ternyata ujung-ujungnya minta uang. Ini sering kita dengar di dunia pendidikan atau di dunia yang lain, cerita seperti itu. Nah, ini kan artinya menunjukkan bahwa hatinya tidak bersih. Begitu pentingnya membersihkan hati, supaya perbedaan amal kita, kondisi kita berbeda-beda, tetapi semuanya kegiatan kita bernilai ibadah. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Apapun yang kita lakukan semuanya bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin ya rabbal alamin. Hamdan lillahi wa mazidan. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma iftah qulubana bi nurik wa 'allimna min 'ilmik wa albisna taqwa minka innaka 'ala kulli shay'in qadir. Ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinika wa ta'atik wa qarrib qulubana min al-ma'siyati wa innaka 'ala kulli shay'in qadir. Wa sallallahu ala sayyidina Maulana Alhamdulillah Rabbil Alamin. Billahi taufiq wa sa'adah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.